Jadi teman-teman cukup punya kamera aja, itu langsung bisa posting. Ini apa yang namanya? Ditambahin maltodextrin, jadi akhirnya penuh sekian. Orang beli Rasanya 10.000 nyekelnya enak lego. Apa bahasanya bro? Kuatit. Nah, jadi akhirnya kok lego padahal digonoi dengan maltodextrin. Padahal maltodextrin ini adalah semacam tepung yang sudah dihidrolisis. Jadi larut dalam air nggak ngendap. Jadi Itu di sini mereka harus tahu. inkubasi penipuan nih. Trik. yang itu maunya pasar juga. Inovasi itu pasar. Harganya ini murah, ini mahal. Jadi macam-macam kopi saset itu ya ini bahannya kita minum ini, makanya diabetes, gemuk. Sampai di sini kan nyampe ya. Ini bukan yang di komplek. Dikasih CACL. Itu kita di sini kita Di sini ngapain aja? Diajari apa aja? Diajarin apa? Latihan. Gak dengar suaranya mas. Latihan komunikasi. Latihannya itu kayak lagi ngomong-ngomong sambil gerak, terus kadang itu gurunya itu langsung dadakan harus belajar ini, harus ngapalin gitu. Iya. Terus gitu tuh langsung dipraktekkan, itu harus ngapalin. Terus kadang juga sambil main. Terus ini main. Nyaman di sini? Nyaman, enak. Enak di sini. Kalau pulang dijemput atau dianterin? Kadang dijemput sama orang tua. Oh, nggak pernah dianterin sama dia? Enggak, kenapa? Pelit? Nggak dianterin pulang sama dia? Enggak, kenapa? Nggak dianterin? Ya wis, selamat. Ayo ibu, video mas, jalan ke video gini. Salam kreatif. Salam kreatif. Oh anu, ya, Boy Silakas. Kota Malang. Salam kreatif. Boy Silakas. Lagi pak. Tangannya tiga gini. Sudah selesai mas. Dan ini yang menciptakan pola ke depan yang memungkinkan nantinya harapannya juga proses kontinuitasnya itu bisa lebih memudahkan untuk dicari, di mana proses pengembangan SDM yang secara berlanjut volunteer training yang akan kita bangun. Kita dulu menasihkan Malang itu sebagai center of excellence untuk pengembangan talent. Jadi memang bagaimana memang kita menyusun ekosistem ini dari hulu ke hilir dan sebagainya. Kemarin saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu yang kemarin menguji bahwa memang PR kami ke depan adalah bagaimana ekosistem ini terus menaik, terus meningkat, terus menjadikan mensejahterakan seluruh masyarakat. Kalau katanya teman-teman Bapeda gitu kan ya, dengan ini potensinya sekian banyak. Coba dikasih gambaran ke saya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Contoh misalkan Mas Agus gitu, itu sudah berapa desain yang dia bawa ke ini ya? Bawa ke market, lalu nilai kontraknya berapa, gitu aja. Nah, kebetulan itu yang sedang kami lakukan pendataan saat ini, Pak. Jadi memang salah satu kendala kami beberapa tahun ini adalah champion ini tersejar, Pak. Belum terprofiling dengan baik. Nah, hari ini kami ada, kalau boleh sombong ya, saya punya media namanya Indicraft, itu yang selalu meng-highlight teman-teman champion dari Malang untuk terpublikasikan dengan baik, karena boleh dibilang bahwa memang kendala kami boleh next salah satunya adalah bagaimana champion-champion ini belum muncul gitu. Termasuk salah satunya adalah tadi impactful-nya kemana gitu kan ya, impact-nya kalau sini saya ikutnya adalah kesenjangan digital itu ini saya akan kominfo ya, jadi memang
ekonomi kreatif menikmati kalau kami di sektor digital bisa tersejahterakan gitu. Nah makanya kemarin saya sampaikan bahwa proses saat ini kami melakukan pendataan ulang, mapping ulang bagaimana potensi-potensi masing-masing sektor, karena konsep kami di Komite Ekonomi Kreatif ya 17 sektor itu. Bapeda sudah punya proyeksi, kami tinggal bagaimana caranya bahwa proyeksi ini benar-benar diwujudkan gitu ya, benar-benar real gitu kan ya. Kemudian juga tantangannya tadi regulasi, kemudian funding atau pendanaan itu juga ya masih banyak, tapi ini sangat aman karena memang kami berawalnya bukan based on budgeting, tapi memang based on empowerment, bagaimana kita bisa berimpact. Literasi itu yang penting, dan yang paling banget kerasa adalah terkait dengan talent digital. Nah ini yang kita kepingin ada program-program, nah ini masih kepingin Pak karena memang belum terlaksana, adalah mulai tahun ini kita mulai ke level kecamatan, kelurahan, bagaimana kita mencatat talent-talent digital yang nantinya akan kita training bareng-bareng, kita kolaborasi bareng-bareng, nggak cuma di sektor digital, fashion, kuliner dan sebagainya. Bagaimana mereka punya skill set yang standar, yang spesifik, yang nantinya kita akan serapkan ke perguruan, ke industri, atau mungkin mereka akan bikin peluang usaha sendiri, mereka akan bikin sendiri. Termasuk satunya dilakukan oleh Bu Yanti ya di sektor kria dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini kalau kurangnya kolaborasi, kalau dari kami sangat aman, sangat clear terkait dengan kolaborasi. Kekurangannya adalah kolaborasi ke eksternal. Nah itu yang jadi challenge, bagaimana kolaborasi yang sudah baik di dalam. Itu tadi dapat AWS sudah? Personal jadinya, maksudnya satu community. Ya yang kita pinginnya adalah lebih banyak lagi kolaborasi yang menyeluruh gitu Pak ya, masing-masing punya. Dan saya yakin tugasnya Mas itu Mas Arman dan kami di komite salah satunya itu bagaimana merangkul, menarik dari kolaborator yang besar. Kemarin kami baru ketemu dengan M-Block X ya, Mas Denis Adiswara itu, kita ngobrol. Salah satu kekurangan kita adalah kolaborasi ke pelaku besar yang ada di luar. Ya. Karena itu keterbatasan dana dengan kurangnya kolaborasi. Itu trade off dengan kesenjangan digital, kurangnya regulasi, literasi, talenta, persaingan bisnis, kurangnya mentor. Betul. Kalau yang itu selain dana sama kolaborasi, ya itu nggak dibangun, namanya dana sama kolaborasi nggak akan datang ke sini. Sepakat Pak. Makanya ini yang kami mapping kemarin dasarnya, dan jadi PR kami di 2024 plus nanti juga saya akan terkait dengan roadmap kami, rencananya akan ada roadmap untuk sektor digital. Kemarin roadmap ekonomi kreatif sudah ada secara umum. Nanti sektor digital ekonomi juga kami rencananya akan membuat itu, menyusun itu. Mentor salah satunya kekuatan. Ya, kalau mentor emangnya kurang di sini. Banyak Pak, tapi yang skala nasional yang kita bawa ke Malang yang kurang, dan internasional. Nah kita kepingin. Mas Agus di cloning nggak bisa. Nah itu. Mas Taufik di cloning. Suruh mitoses. Nanti jatuhnya nikah lagi Pak nanti. Proses. Kalau di cloning enggak. Jadi memang kalau mentor dari dan di Malang banyak banget. Tapi memang kami butuhnya adalah networking dan mentor dari luar. Kayak kemarin katanya kita Logani, salah satu investor, inkubator investor yang dari Jakarta bilang ke sini adalah Malang itu kurang keluar. Ayo keluar networking kemana dan sebagainya. Nah ini yang karena memang keluarnya mungkin Omamar karena sudah berpengalaman dan banyak link, hanya jadinya personal. Nah kita kepingin ayo teman-teman yang lainnya kita bareng-bareng. Di belakang sini ada tanah kosong nggak? Ada Pak, kosong sebelah. 1 hektar aja? Oh nggak bisa. Dia hanya 800 meter Pak. Hanya 800 meter persegi. Persegi? Kurang ya, 1 hektar. Itu apa Pak? Bangun apartemen sampai 20 tingkat, suruh gila Rus itu di sini. Kasih PBB-nya 0%, PPN 0%, PPH 0%. Iya. Tolong dicatat nanti bagian pertanahan. Gitu sih Bapak, sekilas curhatan dan plan ke depannya ya. Ini harapannya memang challenge ini bisa 1 sampai 5 tahun ke depan ini bisa kami jahit, kami perbaiki. Nantinya juga tadi bagaimana ya target kami adalah ekosistem ekonomi kreatif secara umum, dan kami di sektor digital dari hulu ke hilir sudah gaspol, boy sekali, boy silakes. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman komite. Izin Bapak, jadi gambaran MCC kami terus berproses.
sudah ada role modelnya, tapi perubahan akan selalu, karena yang kekal itu perubahan Pak ya. Jadi setiap saat ada perubahan. Mohon izin, apa sekali kita building sekaligus nanti langsung bisa ya, ya Pak. Menyelami, mendalami, menaiki, menuruni. Planningnya nanti konten di mana? Kita dulu menasihkan Malang itu sebagai Center of Excellence untuk pengembangan talent. Jadi memang bagaimana memang kita menyusun ekosistem ini dari hulu ke hilir dan sebagainya. Kemarin saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu yang kemarin menguji bahwa memang PR kami ke depan adalah bagaimana ekosistem ini terus menaik, terus meningkat, terus menjadikan mensejahterakan seluruh masyarakat. Kalau katanya teman-teman Bapeda gitu kan ya, dengan ini potensinya sekian banyak. Coba dikasih gambaran ke saya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Contoh misalkan Mas Agus gitu, itu sudah berapa desain yang dia bawa ke ini ya, bawa ke market, lalu nilai kontraknya berapa gitu aja. Nah, kebetulan itu yang sedang kami lakukan pendataan saat ini Pak. Jadi memang salah satu kendala kami beberapa tahun ini adalah champion ini tersejar Pak, belum terprofiling dengan baik. Nah, hari ini kami ada, kalau boleh sombong ya, saya punya media namanya Indicraft, itu yang selalu meng-highlight teman-teman champion dari Malang untuk terpublikasikan dengan baik, karena boleh dibilang bahwa memang kendala kami, boleh next salah satunya adalah bagaimana champion-champion ini belum muncul gitu. Termasuk salah satunya adalah tadi impactful-nya kemana gitu kan ya, impact-nya kalau sini saya nyebutnya adalah kesenjangan digital itu ini saya karena kominfo ya, jadi memang kesenjangan ini jadi PR kami bagaimana kalau bahasa politisnya akar rumput ini juga menikmati ekonomi kreatif, menikmati kalau kami di sektor digital bisa tersejahterakan gitu. Nah makanya kemarin saya sampaikan bahwa proses saat ini kami melakukan pendataan ulang, mapping ulang bagaimana potensi-potensi masing-masing sektor, karena konsep kami di Komite Ekonomi Kreatif ya 17 sektor itu. Bapeda sudah punya proyeksi, kami tinggal bagaimana caranya bahwa proyeksi ini benar-benar diwujudkan gitu ya, benar-benar real gitu kan ya. Kemudian juga tantangannya tadi regulasi, kemudian funding atau pendanaan itu juga ya masih banyak, tapi ini sangat aman karena memang kami berawalnya bukan based on budgeting, tapi memang based on empowerment, bagaimana kita bisa berimpact. Literasi itu yang penting, dan yang paling banget kerasa adalah terkait dengan talent digital. Nah ini yang kita kepingin ada program-program, nah ini masih kepingin Pak karena memang belum terlaksana, adalah mulai tahun ini kita mulai ke level kecamatan, kelurahan, bagaimana kita mencatat talent-talent digital yang nantinya akan kita training bareng-bareng, kita kolaborasi bareng-bareng, nggak cuma di sektor digital, fashion, kuliner dan sebagainya. Bagaimana mereka punya skill set yang standar, yang spesifik, yang nantinya kita akan serapkan ke ke industri, atau mungkin mereka akan bikin peluang usaha sendiri, mereka akan bikin sendiri. Termasuk satunya dilakukan oleh Bu Yanti ya di sektor kria dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini kurangnya kolaborasi. Kalau dari kami sangat aman, sangat clear terkait dengan kolaborasi. Kekurangannya adalah kolaborasi ke eksternal. Nah itu yang jadi challenge, bagaimana kolaborasi yang sudah baik di dalam. Itu tadi dapat AWS sudah. Personal jadinya, maksudnya satu community. Ya yang kita pinginnya adalah lebih banyak lagi kolaborasi yang menyeluruh gitu Pak ya, masing-masing punya. Dan saya yakin tugasnya Mas itu. Mas Arman dan kami di komite salah satunya itu bagaimana merangkul, menarik dari kolaborator yang besar. Kemarin kami baru ketemu dengan M-Block X ya, Mas Denis Adiswara itu, kita ngobrol. Salah satu kekurangan kita adalah kolaborasi ke pelaku besar yang ada di luar. Ya. Karena itu keterbatasan dana dengan kurangnya kolaborasi. Itu trade off dengan kesenjangan digital, kurangnya regulasi, literasi, talenta, persaingan bisnis, kurangnya mentor. Betul. Kalau yang itu selain dana sama kolaborasi, ya itu nggak dibangun, namanya dana sama kolaborasi nggak akan datang ke sini. Sepakat Pak. Makanya ini yang kami mapping kemarin dasarnya, dan jadi PR kami di 2024 plus nanti juga saya akan terkait dengan roadmap kami, rencananya akan ada roadmap untuk sektor digital. Kemarin roadmap ekonomi kreatif sudah ada secara umum, nanti
nanti sektor digital ekonomi juga kami rencananya akan membuat itu, menyusun itu. Mentor salah kurang. satu kekuatan. Ya, kalau mentor emangnya kurang di sini. Banyak Pak, tapi yang skala nasional yang kita bawa ke Malang yang kurang dan internasional. Nah, kita kepingin Mas Agus di cloning nggak bisa. Nah itu. Mas Taufik di cloning. Suruh mitosis. nanti jatuhnya nanti nikah lagi Pak nanti. Itu proses. Kalau di cloning enggak. Jadi memang kalau mentor dari dan di Malang banyak banget. Tapi memang kami butuhnya adalah networking dan mentor dari luar. Kayak kemarin katanya Italo Gani, salah satu investor, inkubator investor yang dari Jakarta bilang ke sini adalah Malang itu kurang keluar, ayo keluar networking kemana dan sebagainya. Nah ini yang karena memang keluarnya mungkin Omamar karena sudah berpengalaman dan banyak link, hanya jadinya personal. Nah kita kepingin ayo teman-teman yang lainnya kita bareng-bareng. Di belakang sini ada tanah kosong nggak? Ada Pak, kosong pula. 1 hektar aja. Oh nggak bisa. Dia hanya 800 meter Pak. Hanya 800 meter persegi. persegi, kurang ya. 1 hektar Untuk betul. apa Pak? Bangun apartemen sampai iya. 20 tingkat. Suruh Gila Rose itu di sini. Kasih PBB-nya 0%, PPN 0%, PPH 0%. Tolong dicatat nanti bagian pertanahan. Ya itu sih Bapak sekilas curhatan dan plan ke depannya ya ini harapannya memang challenge ini bisa 1 sampai 5 tahun ke depan ini bisa kami jahit, kami perbaiki nantinya juga tadi bagaimana ya target kami adalah ekosistem ekonomi kreatif secara umum dan kami di sektor digital dari hulu ke hilir sudah gaspol, boy sekali, boy silakes. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman Komite. Izin Bapak, jadi gambaran MCC kami terus berproses. Sudah ada role modelnya, tapi perubahan akan selalu. Karena yang kekal itu perubahan Pak ya. Jadi setiap saat ada perubahan. Mohon izin, apa saat ini kita building? Ayo. Sekaligus nanti langsung bisa Ya. ya Pak. Menyelami, mendalami, menaiki, Ya, menuruni. jadi planningnya